semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Gloria. Puji Tuhan, Kak Evi dan Kak Gloria bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua pada ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak Evi berharap adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggunya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ingatkan untuk adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Baiklah, untuk lagu pertama kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dari judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan Matahari Bersinar Terang. Ayo Kak Gloria. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah terang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah melindungi dan menjagai kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh kesegaran dan sukacita yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal persembahan hingga pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga Tuhan Yesus, kiranya Bang Asina boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, dan adik-adik boleh mengerti juga maksud dari firman Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, juga buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin sedang sakit saat ini Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah dan sembuhkan Tuhan Yesus, dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5 yang berjudul Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Musik. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan, happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu, happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku, happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku, happy, happy, happy Sunday School. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan hukum Tuhan kita yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut dan lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan bernyanyi dari judul lagu I've Got the Joy in My Heart. Ayo Kak Gloria. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan warta kita pada minggu hari ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online atau via YouTube. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengisi daftar absen di grup orang tua ya, atau bisa juga adik-adik mengetik di kolom komentar dengan menulis kata hadir, terus tulis namanya. Yang ketiga, adik-adik di masa pandemi COVID sekarang ini, adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan kalau perlu adik-adik jangan keluar rumah dulu ya, supaya adik-adik tetap sehat dan tidak sakit. Yang keempat, kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu dari tanggal 12 sampai tanggal 18 minggu ini ya. Yang pertama, kakak mengucapkan ulang tahun untuk Keisha Renata Pasaribu. Dan yang kedua, kakak ucapkan juga untuk Mateo Ramoti Lumban Batu. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu, dan adik-adik bertambah pintar di sekolahnya. Baiklah, terus yang sekian warta kita pada minggu hari ini. Kakak akan lanjutkan dengan ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Kakak akan bacakannya untuk adik-adik semuanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita akan membacakan bersama-sama ya. Satu kali lagi. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bernyanyi kembali dari judul lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo Kak Gloria. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Abang di sini, Abang Asina. Hari ini Abang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, untuk adik-adik di rumah. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutuplah mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan hati yang mau mendengar agar kami mengerti, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, tertulis dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Nah, adik-adik buka Alkitabnya ya. Dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik di rumah ikuti ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah aku suka pergi ke sekolah minggu. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca mengingatkan kita agar kita rajin beribadah. Mengapa ya kita harus rajin beribadah? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Agar kita lebih mengenal Allah, ya, dan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kakak ada cerita untuk kita semua. Ada seorang anak yang bernama Agus. Agus adalah anak yang rajin beribadah. Namun suatu hari dia memutuskan untuk tidak lagi mengikuti peribadahan. Lalu dia bilang sama bapaknya, "Pak, aku tidak mau lagi mengikuti ibadah sekolah minggu." Lah, terus kata bapaknya, "Lah, kenapa?" Terus lalu Agus bilang, "Enggak, Pak, aku lihat teman-temanku yang ikut ibadah sekolah minggu itu main-main semua. Mereka enggak dengar firman Tuhan, mereka bermain-main, mereka bermain handphone, mereka main games." "Oh, begitu ya," kata bapaknya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Agus, lalu Papa Agus bilang, lalu memberikan segelas air kepada Agus. Nah, dan papanya memerintahkan, menyuruh Agus untuk membawa gelas dalam air itu dan mengelilingi gereja. Nah, lalu Agus mengambilnya lalu mengelilingi gereja. Dia berjalan membawa air itu. Lalu setelah dia mengelilinginya, dia kembali kepada papanya. "Pak, aku udah melakukannya, Pak." Lalu papanya bertanya, "Agus, tadi ketika Agus membawa air itu dan mengelilingi gereja, apakah Agus ada melihat orang yang bermain handphone?" Kata papanya. Agus bilang, "Enggak, Pak." Terus ketika Agus tadi keliling, Agus lihat ada anak-anak yang bermain-main.
Enggak Pak, kata Agus. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita fokus untuk mengikuti ibadah. Kita fokus untuk melakukan kebaikan. Kita fokus untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jadi tidak perlu kita hiraukan, kita tidak perlu mendengarkan apa yang dibilang orang ketika teman-teman kita yang lain bermain, apakah orang itu tidak mengikuti firman Tuhan. Kita tidak perlu menghiraukan, memikirkannya, karena kita mau mendengar firman Tuhan. Karena melalui ibadah kita diajarkan untuk hidup disiplin. Kita diajarkan untuk hidup seperti yang diinginkan Tuhan Yesus, adalah melakukan kebaikan, mengikuti peribadahan. Dan kita harus senang mengikuti peribadahan. Mengapa? Karena melalui ibadah kita diajarkan untuk hidup taat, kita hidup disiplin. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang beribadah? Adalah tidak ribut. Orang yang beribadah dengan baik adalah orang yang tidak suka ribut. Jadi dia mengikuti menonton firman Tuhan. Ketika kakak guru sekolah minggunya mengajak berdiri, dia ikut berdiri, bernyanyi dan memuji Tuhan. Mengapa? Agar Tuhan senang dengan dia. Tuhan senang agar Tuhan senang dengan dia. Agar dia selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, agar Tuhan memberikan berkat kepada dia. Makanya kita harus rajin beribadah, rajin mengikuti firman Tuhan dan melakukannya. Nah, gimana tuh Kak? Ada teman-temanku yang tidak mau beribadah. Adik-adik di rumah boleh mengingatkan teman-temannya agar tetap mengikuti peribadahan. Oke? Jadi mulai hari ini kakak percaya adik-adik sekolah minggu HGBP Gereja Wisata menjadi anak yang rajin beribadah, rajin mengikuti sekolah minggu. Tidak lagi membuka handphone untuk menonton video-video yang lain, namun lebih mengutamakan untuk menonton video sekolah minggu. Nah, tidak lagi, "Mah, aku mau ibadah sekolah minggu," katanya. Rupanya dia nggak nonton video sekolah minggu. Itu nggak boleh. Nah, tapi kita harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Karena melalui ibadah kita akan diajarkan tentang disiplin. Nah, apakah ibadah itu hanya mengikuti ibadah yang sekolah minggu? Enggak. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan yang disuruh oleh orang tua kita juga merupakan ibadah. Jadi kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya, ketika disuruh mama papa untuk membersihkan rumah, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh agar orang tua kita senang dan agar orang tua kita senang dan tidak kita kecewakan. Oke adik-adik? Nah, mulai hari ini ingat firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita harus rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, dan rajin melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua kita. Oke? Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Abang Asina. Berkati Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin beribadah dan tidak malas ketika disuruh oleh orang tua kami. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
adik-adik boleh memasukkan persembahannya di celengan yang sudah disiapkan gereja seperti ini ya. Kalau adik-adik belum punya, adik-adik boleh meminta mama papanya untuk mengambilnya di gereja, atau adik-adik boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bernyanyi satu lagu lagi yang berjudul Beri Syukur. Ayo Kak Gloria. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi adik-adik. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus jadi milikmu. Anak-anak Tuhan yang baik dan manis, yang dikasihi Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.